Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 6, Konsep Pemrosesan Thermal Remote Sensing, Segmen 1, Konsep Thermal. Penginderaan jauh termal merupakan penginderaan jauh yang memanfaatkan radiasi elektromagnetik yang diemisikan oleh suatu objek. Karena pada prinsipnya, semua objek yang memiliki temperatur di atas 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius akan mengemisikan radiasi. Bumi kita memiliki temperatur rata-rata sekitar 300 Kelvin dan puncak emisi elektromagnetik berada pada kisaran thermal infrared atau TIR yaitu 9,7 mikrometer. Sehingga radiasi panas dari objek di permukaan bumi bisa terekam oleh sensor TIR. Radiasi tidak memerlukan media rambat seperti halnya dengan konduksi atau konveksi, sehingga proses transfer energi bisa terjadi di ruang hampa. Sensor TIR mampu merekam radiasi panas dari objek yang ada di permukaan bumi berupa citra temperatur kinetik setelah dilakukan pemrosesan dan kalibrasi yang diperlukan. Citra yang dihasilkan umumnya berupa Land Surface Temperature atau LST dan Sea Surface Temperature. Citra tersebut bisa digunakan untuk pemantauan titik api, pendeteksian fitur geotermal di permukaan, temperatur kepundan, serta aktivitas lain yang berkaitan dengan radiasi panas. Batasan penginderaan jauh termal yang umum digunakan berada pada kisaran 3-14 mikrometer. Pada kisaran ini, pemetaan termal permukaan bisa dilakukan karena jendela transmisi atmosfer cukup tinggi pada kisaran 3-5 mikrometer dan 8-14 mikrometer. Absorpsi saluran 9-10 mikrometer sering terjadi akibat keberadaan ozon sehingga banyak dihindari penggunaannya oleh sensor inframerah termal. Kontaminasi refleksi matahari terjadi pada saluran 3-5 mikrometer untuk sensor yang bekerja di siang hari sehingga perlu perhatian khusus saat penggunaannya. Hukum-hukum yang digunakan pada penurunan radiasi permukaan ke termal ada 4, yaitu pertama, hukum Planck, kedua, hukum Stefan Boltzmann, ketiga, hukum perpindahan Wiens, dan keempat, hukum Kirchhoff. Radiasi yang diterima oleh material di permukaan bumi pada dasarnya merupakan akumulasi dari radiasi yang diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Sehingga besarnya resultan radiasi setiap material untuk setiap saluran atau panjang gelombang nilainya akan 1. Besarnya nilai radiasi suatu material ini tergantung dari nilai emisivitas benda tersebut. Saat emisivitas material diketahui, temperatur absolut TKIN atau Tekin dapat diturunkan dari radiasi yang dipantulkan oleh material atau terad, sehingga terad akan berbanding lurus dengan Tekin dan konstanta emisivitas atau epsilon. Untuk benda hitam dengan nilai emisivitas 1, maka terad yang terekam oleh sensor akan sama dengan Tekin yang diukur di permukaan. Emisivitas material nilainya tergantung pada panjang gelombang pengukuran dan beberapa sifat fisik permukaan, seperti kadar air dan kepadatan. Berikut contoh beberapa nilai emisivitas material seperti air jernih, vegetasi, aspal, batuan basaltis, granitis, dan tanah pada pengukuran dengan panjang gelombang 8-14 mikron. Besarnya nilai emisivitas material di permukaan ini akan mempengaruhi pembacaan radiasi oleh sensor. Misalnya, emisivitas objek yang berbeda dapat memiliki terad berbeda meskipun Tekinnya sama. Kondisi ini yang perlu diperhatikan pada saat konversi radiasi ke temperatur material di permukaan. Berikut ditunjukkan variasi material yang diambil dengan sensor visible. Sedangkan kenampakan variasi material tersebut yang diambil dengan sensor termal akan menunjukkan radiasi temperatur permukaan atau terad
sebagai fungsi emisivitas dan temperatur kinetik atau tekin. Pipa yang mengkilap akan menunjukkan temperatur yang rendah sebagai akibat dari emisivitas yang rendah selain memang temperaturnya yang lebih rendah dari material di sekitarnya berupa kawah beruap. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.